Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, beberapa hari ini saya banyak menonton channel orang-orang yang menolak Tritunggal, dan ada banyak hal yang saya renungkan dan gumuli, dan sampai saya pada kesimpulan bahwa mereka ini membutuhkan pertolongan dari kita orang-orang percaya untuk memberikan pencerahan bagi mereka yang masih belum sepaham dengan kita. Dari penjelasan-penjelasan para teman-teman yang menolak ketritunggalan, kita bisa menilai bahwa mereka hanya berdasarkan pemahaman mereka sendiri, dan karena sudah terbiasa sering baca Alkitab sehingga mereka mudah untuk mencocok-cocokkan ayat Alkitab, sehingga mana yang cocok maka dihubungkan dan dijadikan sebuah doktrin, lalu diambil sebuah kesimpulan. Dan itulah yang beberapa hal yang saya lihat dari mereka. Dan yang kedua, ketika saya mendengar penjelasan Pak Pendeta Risuli Lubis setelah dia berbincang-bincang dengan Pak Joshua Tehu, lalu besoknya dia mengundang lagi seorang temannya membicarakan tentang Tritunggal. Tetapi mereka ini sama-sama dulunya orang-orang yang tidak seiman dengan kita, lalu percaya Yesus, lalu bergabung melayani bersama-sama. Satu hal yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Risuli Lubis, beliau sedang membangun sebuah konsep doktrin kekristenan itu bisa mudah diterima oleh orang lain, terutama oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita atau orang-orang yang seberang, yang dulu di mana dia beragama. Pengalaman-pengalaman semacam itu membuat dia merenungkan bahwa menjelaskan tentang iman kekristenan dengan menggunakan konsep Tritunggal agak membingungkan. Dan saya juga melihat dari caranya menyampaikan suatu firman Tuhan itu, terlihat bahwa dia memang tidak tahu sama sekali dengan doktrin Tritunggal, sehingga dia tidak terlalu ambil pusing tentang itu. Lalu dia membangun sebuah konsep sesuai dengan basicnya seorang penginjil, dan dia ingin supaya orang-orang yang dia injili itu mudah percaya dan bisa dimenangkan dan dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Kadang-kadang melihat alasan semacam itu, mungkin kita akan berpikir ada benarnya. Tetapi ini kan bahaya bagi doktrin kekristenan, karena konsep Tritunggal itu bukan buatan manusia, tetapi itu adalah perkataan daripada Alkitab, berdasarkan penghayatan terhadap Alkitab. Jadi itu bukan merupakan hasil filsafat manusia semata. Kenapa saya katakan bahwa metode yang digunakan oleh Pak Risuli Lubis ini beresiko besar bagi iman kekristenan? Bapak Ibu, memang teologi kontekstual itu tidak salah. Bahkan saya menganjurkan bahwa penginjilan yang kontekstual itulah yang sangat dibutuhkan di Indonesia ini, karena kita berbeda-beda suku, budaya, adat. Nah, sehingga untuk sampai Injil kepada setiap suku, kita harus menggunakan metode kontekstualisasi. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan Injil dalam basic kontekstualisasi, tidak boleh kebenaran Alkitab itu dipengaruhi oleh keyakinan orang yang kita injili. Justru firman Tuhan itulah yang mempengaruhi mereka sehingga mereka memahami kebenaran itu. Tetapi cara masuk kita menggunakan budaya yang ada. Itu yang namanya kontekstualisasi. Tetapi yang dipakai oleh Pak Pendeta Risuli Lubis itu terbalik. Justru dia mengadopsi keyakinannya dulu, konsep Allah yang dulu yang waktu dia masih di agama sebelumnya, dia bawa di dalam iman kekristenan, lalu dia tolak
konsep Tritunggal. Nah, ini yang saya maksud, bukan lagi Alkitab yang mempengaruhi, tetapi justru Alkitab dipengaruhi oleh konsep dari luar itu. Seharusnya Pak Resuli Lubis sebelum mengambil sikap untuk menyampaikan Injil kepada semua orang, terlebih dahulu harus belajar dengan sungguh-sungguh apa itu iman kekristenan. Semangat penginjilan itu tidak salah, bahkan itu saya akui sangat luar biasa. Tetapi penginjilan tanpa kontrol diri dan mengorbankan kebenaran firman Tuhan itu yang salah. Saudara-saudara, ini yang perlu dimengerti saudara-saudara saya yang murtadin. Alangkah baiknya mempersiapkan diri, belajar Alkitab sungguh-sungguh, dan memahami kebenaran Alkitab itu dengan meminta bimbingan daripada para gembala, para pendeta, yang mampu untuk membuat kamu memahami tentang firman Tuhan. Setelah itu nanti baru bisa melayani. Dan inilah yang harus sebenarnya dilakukan oleh teman-teman kita para murtadin itu. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau mereka salah dalam metode semacam itu. Yang penting jiwa dimenangkan, ada orang yang percaya Yesus. Sebenarnya ini sama saja kita menggali lubang kita sendiri. Saya mau katakan bahwa sudah ribuan tahun keyakinan kita tentang Tritunggal itu tidak ada masalah. Dan bahkan ada banyak orang yang dimenangkan. Bahkan semakin hari semakin banyak orang Kristen. Semakin hari semakin banyak orang yang ikut kepada Kristus. Berbeda dengan kesaksian para teman-teman kita atau saudara-saudara kita murtadin ini yang mengatakan kami susah untuk menjelaskannya dan juga sulit bagi orang untuk memahaminya. Alasan semacam ini tidak bisa dibenarkan. Karena kenapa? Mungkin kita mengatakan ayolah kita kasih toleransi bagi mereka. Mungkin itu kedengarannya baik. Tetapi saudara-saudara, dalam menentukan konsep tentang Tritunggal ini bukan suatu pilihan, tetapi ini adalah suatu sikap. Kenapa saya katakan suatu sikap? Kalau kita mengatakan sekarang bahwa doktrin Tritunggal itu adalah sesat seperti yang mereka katakan, maka konsekuensinya itu seluruh orang-orang percaya mulai dari abad pertama sampai sekarang yang percaya Tritunggal itu sesat semua. Jadi tidak ada yang masuk surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengatakan bahwa tidak masalah kalau doktrin Tritunggal itu berbeda kitab dalam berpandangan. Kalian bisa Tritunggal, kami oneness. Maka kita saling mengimani pribadi yang satu itu, yaitu Allah. Kita hanya berbeda konsep saja. Yang penting kita sama-sama percaya Yesus dan satu juru selamat kita adalah Yesus. Ini yang sebenarnya juga ambigu menurut saya. Karena kenapa? Ini sama artinya mengatakan bahwa setengah benar Tritunggal dan setengahnya tidak benar. Jadi artinya kebenaran kita ini relatif. Teologi kita ini atau doktrin tentang Tritunggal ini itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau zamannya berkembang, makanya juga bisa berubah itu kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan kita nanti bahwa kebenaran firman Tuhan itu bisa berubah-ubah, relatif, tidak absolut. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan. Jadi mau tidak mau kita harus menyatukan pendapat bahwa doktrin Tritunggal itu adalah satu-satunya pusat iman kekristenan. Kalau kita mengatakan sekarang bahwa yang paling benar adalah oneness ini, kita tinggalkan doktrin Tritunggal. Logika saja dululah, oneness ini baru muncul pada abad 20, tahun 1913. Sedangkan doktrin Tritunggal itu adalah abad pertama. Dan disitulah para bapak-bapak gereja dan juga umat Tuhan, jemaat mula-mula, mereka mempertahankan iman ini dengan berdarah-darah. Bahkan mereka rela untuk dianiaya, dibunuh, dibakar, hanya untuk mempertahankan Allah Tritunggal. Jadi siapa yang lebih kita percaya? Orang-orang yang berusaha untuk mengubah
konsep Tritunggal ini karena mereka tidak sanggup untuk belajar, untuk menjelaskan doktrin Tritunggal, atau kita tetap pada iman kita. Meskipun dia susah menurut sebagian orang, tetapi karena itu kebenaran kita harus meyakininya. Bagi saya sebenarnya, doktrin Tritunggal itu tidak terlalu susah kalau kita belajar. Memang bagi orang yang tidak terbiasa berteologi, itu susah untuk menjelaskan. Jangankan dia tahu ayat-ayat yang tepat, cara mengungkapkan, membangun sebuah gagasan untuk menjadi sebuah teologi yang baik, itu agak susah kalau kita tidak bisa terbiasa dalam berbicara tentang teologi. Apalagi dalam dunia teologi itu bahasanya beda dengan bahasa sekuler. Dan ada istilah-istilah yang tidak kita dengar ketika kita ada di dunia sekuler. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita agak sedikit malas untuk belajar doktrin Tritunggal. Tetapi mudah sekali bagi teman-teman yang kuliah, yang para teolog yang giat dalam membela Tritunggal itu merupakan makanan sehari-hari karena itu adalah sudah terkonsep dan sudah dikuasai imannya. Itu sebabnya mereka ketika mendengar sesuatu yang tidak benar tentang pengajaran Tritunggal, itu reaksi mereka itu menggebu-gebu. Karena kenapa? Karena itu adalah pusat iman kekristenan. Jadi itu Bapak Ibu yang membuat kita agak sedikit tegas dalam doktrin Tritunggal ini. Dan yang berikutnya, saya berkesimpulan ketika saya melihat para murtadin yang baru-baru percaya ini, meskipun mereka sudah lama tetapi tidak menekuni dunia akademik, dunia teologi, mereka ini sebenarnya tidak ada tujuan untuk merusak kekristenan kita. Cuman mereka salah tingkah ketika mereka sudah dikritik oleh banyak orang, karena pengikut mereka juga akan berpengaruh kalau mereka minta maaf dan merasa bersalah. Dan inilah sebenarnya menurut saya ujian atau koreksi ketika Tuhan sudah memakai mereka di lapangan, dalam penginjilan. Lalu Tuhan memberikan mereka tantangan. Apakah mereka mampu minta maaf dengan kesalahan-kesalahan mereka? Di mana kita manusia ini tidak sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan. Dan ternyata Bapak Ibu pada kesimpulannya mereka tidak melakukan hal yang demikian. Justru mereka melakukan perlawanan dan bertahan kepada pendapatnya dan paham yang dia bangun. Dan ini juga bukan hanya sebenarnya dikuatkan oleh internal mereka sendiri, para murtadin ini, tetapi ada juga dukungan-dukungan daripada orang-orang yang notabene orang Kristen, tetapi mereka tidak belajar. Mereka sudah memilih orang-orang Kristen atau bapak-bapak rohani mereka yang juga sama-sama tidak tahu bagaimana belajar Alkitab dengan baik. Dan saya sangat setuju dengan program Pak Gracia Pelo dan juga Pak Deki, di mana untuk membangun doktrin kekristenan supaya lebih baik lagi, maka dibuatlah suatu pertemuan atau kelas buat para murtadin untuk memahami doktrin Tritunggal. Saya rasa ini adalah program yang bagus. Saudara-saudara, apa dampak teologi kontekstualisasi yang dibangun oleh Pak Pendeta Resi Lubis ini? Yang pertama adalah ketika kita membangun sebuah teologi kontekstualisasi dengan membawa keyakinan orang lain di dalam keyakinan kita, maka itu akan terjadi yang namanya sinkritisme, menggabungkan antara keyakinan agama lain dengan keyakinan yang satu. Jadi ada dua keyakinan yang digabungkan, dicari keserasiannya, dicari keseimbangannya supaya bisa diterima. Dan ini berbahaya. Memang fenomena ini bukan hanya terjadi di abad 21 ini. Mulai daripada perjanjian lama, perjanjian baru, masa Yesus, masa para rasul, masa bapak-bapak gereja, yang namanya sinkritisme ini bermunculan di dalam gereja. Sehingga orang-orang Israel menikah dengan orang-orang yang di luar Israel, dan mereka membawa budaya itu di dalam agama mereka. Itulah sebabnya
ketika di dalam perjanjian lama itu Allah kadang melarang orang Israel menikah dengan orang-orang yang menyembah berhala. Dan itu juga yang terjadi kepada Raja Salomo. Ketika dia menikahi 1000 perempuan, lalu semua istrinya itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Jadi semakin hari, maka terjadilah yang namanya perubahan dalam keluarga Salomo. Maka itu salah satu yang membuat dia jatuh di hadapan Tuhan. Makanya pecah kerajaan Salomo menjadi 2. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Para rasul sering menegur jemaat-jemaat Tuhan. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Demikian juga, kalau kita membiarkan Pak Ressuli Lubis ini melakukan hal yang sama, itu nanti akan mempengaruhi semua doktrin kekristenan. Doktrin kekristenan itu tidak murni lagi. Apalagi berusaha untuk menggantikan yang sudah ada, yang sudah ribuan tahun kita percayai sebagai kebenaran yang absolut. Itu yang berbahayanya. Itulah sebabnya kenapa para teolog Kristen yang percaya Tritunggal itu agak sedikit gemes mendengarkan cara-cara mereka itu. Apalagi didukung oleh orang-orang Kristen yang notabene Kristen, tetapi tidak terlalu menekuni dunia teologi. Hanya bermodal kata-kata dan fasih berbahasa Indonesia. Dan semua orang kalau kita fasih berbahasa Indonesia ya bisa meyakinkan orang. Dan hari-hari ini fenomena Bapak Ibu, sekarang orang-orang pembisnis itu lebih bagus cara berkhotbahnya, berkomunikasinya ketimbang anak-anak teologi yang selesai S1. Karena kenapa? Karena terbiasa dalam berbahasa Indonesia dan cara untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan di dalam teologi itu minim sekali belajar tentang ilmu komunikasi itu secara khusus. Memang ada yang namanya ilmu komunikasi Kristen, ya hanya 1 semester. Itu pun kalau mahasiswanya mampu untuk melakukannya, menerapkannya. Begitu juga dengan ada ilmu homiletik 1-2. Itu kalau mahasiswa mampu bertekun dalam melakukannya. Kalau tidak, maka dia akan kehilangan kesempatan. Sedangkan orang-orang yang pembisnis ini, mereka berpengalaman di lapangan dan itulah dunia mereka. Meskipun nanti kita melihat mereka menyampaikannya ya tidak seperti para teolog menyampaikannya. Paling mereka bisa menggugah emosional kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa banyak hanya bercerita tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana masalah kita, bagaimana menghadapi pergumulan. Nah, tidak berbicara tentang pengajaran. Nah, kadang-kadang semua Alkitab itu dimodifikasi untuk menjawab semua kebutuhan sehari-hari kita. Sedangkan orang-orang teolog itu banyak yang dia pikirkan. Dia takut kalau salah untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu hukumannya. Dia tahu resikonya kalau salah, maka berdampak pada hidupnya. Seorang teologi itu, seorang hamba Tuhan itu tidak main-main. Resiko orang yang salah dalam menyampaikan firman Tuhan itu sangat besar sekali. Dan yang kedua, bahaya yang terjadi ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ressuli Lubis ini dengan menggunakan metode kontekstualisasi yang demikian, maka muncul yang namanya nanti teologi pluralisme. Apa itu teologi pluralisme? Teologi yang mengatakan bahwa semua agama itu ada keselamatan di luar Yesus. Nah, jadi begitu. Seperti nanti ini yang disampaikan oleh Pak Erastus Sabdono bahwa di luar Yesus itu masih ada yang namanya keselamatan bagi orang-orang yang tidak percaya. Dari mana? Dari kebenaran yang dia lakukan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan diselamatkan, akan diperhitungkan perbuatan itu menjadi perbuatan yang baik, dan itu akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, jadi nanti dia mengatakan bahwa
setiap agama itu ada keselamatan. Hanya berbeda-beda cara penyembahan kita. Firman Tuhan kan hanya dia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Bermasalahlah kalau kita memberikan toleransi kepada mereka yang murtadin ini. Saya berkesimpulan bahwa usaha kita atau tugas kita, orang-orang percaya sekarang adalah untuk mendukung para teman-teman kita yang murtadin ini untuk mereka bisa lebih baik dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi kita punya tugas yang double di hadapan Tuhan. Mungkin saudara-saudara ada banyak yang tidak sepakat dengan saya dengan hal ini, tetapi saya melihatnya, saya menilainya bahwa itulah yang terjadi. Meskipun kita mengkritik mereka habis-habisan, meskipun kita membongkar semua ketidaktahuan mereka, mereka tidak akan pernah berubah dalam pemikiran mereka kalau mereka tidak memiliki dasar kenapa harus seperti itu. Jadi semoga hari ini Bapak Ibu menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Mari kita saling mendukung, kita mendoakan mereka. Amin.